Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan hari ini menjadi renungan kita tertulis dalam Mazmur 16 ayat 5. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku, Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Sobat Kairos, berbicara tentang warisan, kita mungkin sering mendengar bahwa pembagian warisan bisa saja menimbulkan pertengkaran dan konflik di dalam keluarga. Warisan seringkali menjadi potensi konflik yang membuat seorang anak tega menggugat ibu kandungnya, atau bahkan kakak dan adik berseteru karena pembagian warisan yang dianggap tidak adil. Warisan terkait harta dunia yang ditinggalkan orang tua kepada anaknya memang acap kali menimbulkan konflik, karena ada saja di antara anggota keluarga yang menginginkan sesuatu yang lebih untuk dirinya. Namun berbeda halnya dengan pemazmur. Warisan yang dianggap pemazmur menjadi miliknya adalah sesuatu yang tidak perlu dibagi-bagi dan diperdebatkan dan tidak akan menimbulkan konflik. Sebab bagi pemazmur, dia menyadari dan mengimani bahwa warisannya adalah Tuhan. Pemazmur meyakini bahwa harta dunia bisa saja dia dapatkan dengan kekuasaan yang dia miliki. Namun pemazmur tidak mengandalkan hal itu. Bagi pemazmur, Tuhanlah satu-satunya harta yang paling indah, harta yang paling berharga, paling mulia, dan paling baik dari segala-galanya yang ada di dalam dunia, dan itulah yang membuatnya bahagia dan bersuka cita menjalani hidupnya. Ia mampu berkata demikian karena ia telah merasakan bahwa Tuhan yang dia miliki adalah Tuhan yang sanggup memberi segala yang dia perlukan. Hal ini sangat jelas dikatakan dalam Alkitab edisi bahasa Indonesia sehari-hari yang mengatakan, Tuhan, Engkau saja yang kumiliki, Engkau memberi segala yang kuperlukan, nasibku ada di tangan-Mu. Ketika kita sudah meyakini bahwa Tuhan adalah milik kita, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, maka kita tidak perlu khawatir menjalani hidup ini. Benar, ketika kita meyakini seperti itu, bukan berarti hidup yang kita jalani menjadi mulus. Tapi setidaknya, sesulit apapun hidup yang kita jalani, kita tetap tenteram dan aman di bawah naungan kuasa Tuhan. Karena itu Sobat Kairos, pilihlah Tuhan sebagai warisan yang kamu miliki, karena tidak akan ada yang dapat menandinginya. Meski segala harta kekayaan, kehormatan, kuasa dan kemuliaan yang ada di dunia dikumpulkan menjadi satu, itu tetap tidak bisa menandingi Tuhan. Memiliki Tuhan adalah sesuatu yang tidak akan pernah sebanding dengan apapun juga. Karena itu, daripada ribut dengan warisan dunia, lebih baik menerima Tuhan dan meyakini Dia menjadi warisan kita. Yakinlah, semuanya akan Dia berikan kepada kita. Sebagaimana Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian,
Kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan, dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!